Arab tuh cuma satu, kelebihannya cuma satu, ada Ka'bah aja. Kalau nggak ada Ka'bah, nggak ada yang mau nengok. Mendingan nonton kebun binatang taman safari. Masih enak dilihat lucu-lucu binatangnya. Di Arab nggak ada yang lucu. Kok Anda bangga sama Arab? Saya Arab loh. Di sini kan bukan rasis. Cuma saya ingin mendudukkan pada tempatnya. Jadi sedih sekali kalau dibilang Islam itu Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan taklim pada malam yang berbahagia ini. Dan tak lupa juga salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Semoga kamu mengerti. Jadi kita harus paham dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jabarkan ayat ini. Allah katakan kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab, semoga kamu mengerti. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa selain dari Arab. Ini satu keistimewaan Arab diberi Allah. Satu keistimewaan yang tidak diberi kepada suku yang lain. Al-Quran merupakan suatu wahyu Allah, merupakan suatu mujizat Rasul menggunakan bahasa Arab. Yang kedua apa lagi? Hadis Nabi juga menggunakan dalam bahasa Arab. Dan ketiga apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab. Ini istimewanya. Apakah manusia itu bisa? Adakah manusia yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Kita tanya di kita masing-masing. Tentu jawabnya tidak. Kenapa? Nabi Muhammad itu Allah yang memujinya, kehebatan dia tuh. Allah yang memuji Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah memuji Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Coba kita perhatikan. Alam semesta yang sangat luas ini, ya, alam semesta yang sangat luas ini, Allah tidak pernah mengatakan alam semesta ini agung. Surga sekalipun yang begitu hebat, tapi Allah tidak pernah memujikan surga itu agung. Tapi Nabi Muhammad dipuji Allah, sesungguhnya Muhammad itu mempunyai akhlak yang agung. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bertanya, Nabi Muhammad itu suku apa? Tentu kita harus tahu Nabi Muhammad itu suku Quraisy, bangsa Arab. Nah, kalau ada seseorang yang membenci Arab, bolehkah suatu perbuatan membenci Arab? Tentu jawabnya tidak boleh. Kalau kita itu, kalau katakanlah kita tidak senang kepada seseorang, ya, jangan dibawa sukunya. Kita tak senang pada seseorang, jangan dibawa nama sukunya. Orang itu, orang yang pribadi dialah yang kita tidak senang atau kita benci umpamanya. Jangan bawa sukunya. Makanya kalau di dalam bahasa Melayu, orang Melayu ada peribahasa Melayu mengatakan, kalau kita memakan tebu, seruas tebu katanya, memakan tebu, ada satu ruas tebu yang busuk, buanglah yang busuk itu. Jangan dibuang 1 hektar tebu. Kurang bijaksana kita. Tidak, maksudnya kita kurang bijak dalam menyikapi sesuatu.
Satu yang busuk, buanglah yang busuk itu. Jadi begitu juga dalam kehidupan ini. Kalau ada satu suku apapun, kalau ada pribadi yang salah, pribadilah yang kita bersalah. Jangan bawa nama sukunya. Kalau kita bawa suku, itu yang sangat berbahaya sekali. Ya. Kalau kita maklumi bahwa Nabi Muhammad itu suku Arab, orang yang dikenal, ya, dan istilahnya wajihan ini Allah, orang yang terpandang di sisi Allah. Kalau kita membenci sukunya, sama juga kita membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mengatakan suku Arab itu tidak punya peradaban. Salah sekali itu. Ya, banyak peradaban Arab itu. Jangan kita beranggapan Arab itu keistimewaannya hanya Ka'bah saja. Nabi Muhammad dilahirkan di Arab. Itu kita harus tahu. Di sini saya memberikan suatu pandangan yang sederhana ya, tapi mudah dicerna. Saya seorang pengendarai mobil ya. Saya sedang mengendarai mobil. Berjalan di jalan raya. Ya. Tapi saya tidak punya tidak punya SIM. Atau saya juga tidak punya STNK. Tak punya. Tiba berjalan jalan raya, bahkan peralatan mobil pun tak ada. Contohnya lampu spion, kaca spion, tidak saya miliki, gitu ya, tidak saya miliki. Ternyata saya di stop oleh polisi lalu lintas, di stop. Akhirnya saya ditanya, diminta saya menunjukkan surat keterangan, maksudnya SIM, STNK, dan lain-lainnya. Ternyata saya tak dapat menunjuk itu. Akhir mobil saya ditilang oleh polisi. Nah, timbul pertanyaan, siapa yang salah? Tentu yang jelas yang salah saya. Apakah suku saya salah? Atau suku saya juga diproses oleh polisi? Tentu jawabnya tidak. Karena suku saya tidak ada urusan dengan polisi. Yang ada urusan dengan polisi saya. Karena saya yang membawa mobil itu, mengendarai mobil itu. Mobil itu tidak lengkap persyaratan, maka mobil saya ditilang oleh polisi. Jadi begitu juga dalam kehidupan ini. Kalau seandainya kalau seandainya per orang salah, saya salah, suku tak dibawa oleh polisi. Itu tak dibawanya, tak ditanya suku saya. Gitu. Jadi kita kalau dalam menghadapi sesuatu, jangan kita bawa nama suku atau menyalah orang untuk suku ini tak boleh. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang beribu-ribu suku, yang bentuk boneka tunggal ika. Ya, boneka tunggal walaupun beribu-ribu tapi tetap satu juga. Makanya kita banyak suku itu bagus, kaya kita. Maka kita bagaimana cara kita dalam bergaul dalam suku itu, jangan kita ada menyinggung-nyinggung suku. Kalau kita menyinggung-nyinggung suku itu berarti kita sudah mengundang permusuhan. Jadi kita bukan, sekarang yang bagus itu bukan mengundang permusuhan, kita mengundang rasa persahabatan, mengundang rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Ya. Jadi persatuan ini paling kita tingkatkan supaya kita yang tidak ada permusuhan lah di negeri kita, supaya negeri kita aman. Jadi untuk mengaman negeri ini terletak pada kita semua. Inilah tanggung jawab kita semua selaku warga negara. Jadi salah satu, sekali lagi saya mohon maaf ya, jangan ada di antara kita lagi menyebut-nyebut suku atau membenci suku. Kalau mau menyalah satu orang pribadi silakanlah ya, tapi kalau hanya sekedar memuruk-muruk suku janganlah ya. Itu yang saya harapkan. Apalagi yang kita buruk itu suku yang mulia. Nah, dalam agama Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad itu merupakan orang yang termulia. Bahkan Allah katakan tidak dia menjadikan alam ini, melainkan karena kecintaan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Jadi kita maklumi, kita sadari bahwa suku Arab memang diistimewakan Allah, ya luar biasa. Kenapa? Bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, ya Pak? Hadis dalam bahasa Arab, Nabi juga orang Arab, Ka'bah juga dia berada di Arab. Nah, itu keistimewaan dia. Kita juga tidak boleh iri atas keistimewaan dia. Itu merupakan suatu kurnia Allah kepadanya. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya kita saling nasihat menasihati, tegur menegur, semoga persatuan bangsa ini semakin erat. Ya, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.